Tema 1. Selamatkan makhluk hidup. Subtema 1. Tumbuhan sahabatku. Pembelajaran 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama saya Bu Suprihatin SPD SD. Alamat rumah saya Jalan Pandu RT 7 RW 2 Dolopo Madiun. Nomor HP saya 081330427244. Anak-anak, Bu Guru ucapkan selamat datang, selamat menempati kelas 6, dan selamat belajar kembali bersama Bu Guru. Anak-anak, karena masih di masa pandemi COVID-19, maka pembelajaran belum bisa dilaksanakan secara tatap muka, melainkan dilaksanakan secara daring. Walaupun pembelajaran dilaksanakan secara daring, anak-anak harus tetap semangat. Dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ya anak-anak, kalian sudah kelas 6. Jadi harus rajin belajar, rajin mengumpulkan tugas, disiplin, dan mematuhi peraturan dari sekolah. Sebelum memasuki materi, marilah kita menyanyikan lagu Menanam Jagung bersama-sama. Bagaimana? Seru bukan menyanyikan lagu Menanam Jagung? Kira-kira kita akan belajar apa ya hari ini? Adapun tujuan pembelajarannya, memahami teks laporan pengamatan, memahami bagian-bagian teks laporan pengamatan, menunjukkan bagian-bagian teks laporan pengamatan, memahami perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan, menunjukkan contoh perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan, memahami karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN, menunjukkan karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Perhatikan gambar di samping. Sebagai sesama makhluk hidup, perhatikan gambar di samping. Sebagai sesama makhluk hidup, kita harus merawat lingkungan. Salah satunya yaitu tumbuhan. Tumbuhan dimanfaatkan oleh manusia dan hewan sebagai bahan makanan. Jadi, tumbuhan merupakan sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup. Sebagai sumber kehidupan, tumbuhan dimanfaatkan untuk manusia dan hewan. Antara lain, bagi manusia sebagai sumber energi, sumber vitamin untuk menjaga kesehatan tubuh, sumber oksigen untuk bernapas karena tumbuhan sebagai penghasil oksigen, serta pengikat air tanah, kemudian sebagai peneduh dan memperindah kehidupan di bumi. Sedangkan manfaat untuk hewan adalah sebagai sumber energi.
Selanjutnya anak-anak, salah satu tumbuhan yang dimanfaatkan oleh manusia yaitu jagung, seperti gambar di samping. Jagung merupakan tanaman yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan makanan pokok di Indonesia. Penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang diperlukan oleh tubuh. Bagaimana jagung berkembang biak? Bagaimana jagung berkembang biak? Pengembang biakan jagung dimulai dari menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. Kira-kira 3-3,5 bulan, buah jagung bisa dipanen oleh petani. Buah jagung berbentuk seperti tongkol, pada mulanya berupa sekuntum bunga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangbiakan itulah yang dapat diamati. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangbiakan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas, akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Nah, sekarang tulislah ide pokok dan informasi penting dari teks yang berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak dengan mengisi diagram berikut. Anak-anak masih ingat bacaan tadi? Bacaan tadi, paragraf pertama, jagung adalah salah satu makanan pokok di Indonesia. Paragraf kedua, perkembangbiakan jagung dengan biji. Paragraf ketiga, bunga jagung. Paragraf keempat, perkembangbiakan bunga jagung sampai menjadi jagung. Paragraf kelima, pemanfaatan jagung untuk manusia dan petani. Sekarang coba kalian berlatih soal dengan mengerjakan latihan 1 di LKS. Tanaman jagung merupakan salah satu perkembangbiakan secara generatif. Karena tepung sari bunga jagung terbang terbawa angin saat bertiup. Sebagian tepung sari jatuh di kepala putik bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Anak-anak, selain tanaman jagung, ada pula tanaman lain yang perkembangbiakannya secara generatif. Seperti contoh gambar di samping. Gambar di samping adalah gambar bunga sepatu. Bunga sepatu dikatakan bunga sempurna. Mengapa dikatakan bunga sempurna? Karena bunga sepatu memiliki bagian-bagian yang lengkap, antara lain tangkai bunga, dasar bunga, kelopak bunga, bakal biji, tangkai putik, kepala putik, benang sari, kepala sari, dan mahkota. Adapun proses perkembangbiakan secara generatif diawali dengan penyerbukan, yaitu bertemunya serbuk sari dan kepala putik. Serbuk sari masuk melalui tangkai putik menuju bakal buah. Di dalam bakal buah ada bakal biji. Bakal biji berisi sel kelamin betina atau sel telur. Setelah sel kelamin jantan dan betina bertemu, maka terjadilah pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, akan tumbuh buah dan biji.
Biji yang dihasilkan nanti merupakan cikal bakal dari tumbuhan baru. Sekarang coba kalian berlatih soal dengan mengerjakan latihan 1 di LKS. Sekarang coba kalian berlatih soal dengan mengerjakan latihan 1 di LKS. Ada pertanyaan anak-anak? Jika terdapat pertanyaan, silakan bisa menghubungi Bu Guru melalui WhatsApp di nomor 081 330 427 244.